Oke, teman-teman, seperti player yang saya berikan judul di situ, bahaya apa itu judulnya teman-teman ya? Bahaya motret satwa liar, burung liar, bukan bahaya bagi fotografernya. Ini bahaya dari sisi lain ya, ketika upload di media sosial. Ini karena memang sebenarnya ide ini itu dari teman kita yang kemarin itu. Diskon hotelnya bikin dompet happy. Cuma di Agoda. Kita itu baru Enaknya bayar pakai SP Letter, kita juga bisa pilih pembayaran cicilan 0% sampai dengan 6 bulan. Dan ini dijamin bahas gitu loh. Kemarin itu Diskon hotelnya bikin dompet happy. Cuma di Agoda. kita itu baru enaknya bayar pakai SP Letter, kita juga bisa pilih pembayaran cicilan 0% sampai dengan 6 bulan. Dan ini dijamin bahas gitu loh. Kemarin itu Diskon hotelnya bikin dompet happy. Cuma di Agoda. kita itu baru enaknya bayar pakai SP Letter, kita juga bisa pilih pembayaran cicilan 0% sampai dengan 6 bulan. Dan ini dijamin bahas gitu loh. Sedikit kemarin itu salah ya. Cuman saya ini harus ngelihat di mana ini. Bentar, lewat chatting di saya harus lihat di mana. Ini sebentar ya teman-teman ya, yang lagi ikutin. Kalau mau bertanya saya silakan ya. Cuman ini saya masih lagi bingung ya. Karena udah lama sekali tidak live streaming di YouTube, jadi agak sedikit bingung dengan dari teman-teman ya, yang apa namanya sistemnya ya. Rutin. Jadi kalau saya mendengarkan suara saya silakan ya. Cuman ini saya masih lagi bingung ya. Nah, ini karena udah lama sekali tidak live streaming suara saya tidak double-double ya YouTube, jadi agak sedikit bingung. Saya invert dulu beberapa dari teman-teman ya, yang apa namanya sistemnya ya, teman-teman tertarik ya, monggo. Jadi kalau saya mendengarkan suara saya silakan ya. Cuman ini saya masih lagi bingung ya. Nah, ini karena udah lama sekali tidak live streaming suara saya tidak double-double ya YouTube, jadi agak sedikit bingung. Ini saya invert dulu beberapa komenan dari teman-teman ya, yang apa namanya sistemnya ya, teman-teman tertarik ya, monggo. Jadi kalau saya mendengarkan suara saya silakan ya. Cuman ini saya masih lagi bingung ya. Karena udah lama sekali tidak live. Ini saya invert dulu beberapa komenan dari teman-teman ya, yang apa namanya sistemnya. Bentar. Oke, saya tes dulu suara saya melalui handphone HP yang berbeda berbeda akun ya. Apakah suara saya terdengar baik? Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Oke, sepertinya suara saya sudah. Oke, sepertinya suara sudah masuk dan cukup baik setidaknya ya. Jadi teman-teman nanti kalau bertanya itu lewat YouTube langsung aja nanti, mungkin karena ini saya ngoperatorin sendiri ya. Jadi mungkin ada delay ketika teman-teman bertanya. Bertanya saja tentang apapun ya. Masih sekitar fotografi, tentang wildlife fotografi, tentang videografi, boleh teman-teman ya. Dipersilakan.
Waktu saya 1 jam untuk live streaming ini. Kalau nanti responnya bagus, kan saya lanjut terus ya. Saya naruh foto kemarin itu di mana, teman-teman. Oke. Saya coba yang kemarin aja ya. Bikin foto ini dulu. Aduh, kok malah Photoshop sebentar teman-teman ya. Ya teman-teman langsung aja bertanya boleh. Mungkin punya pertanyaan langsung tanpa harus menunggu gambar ini juga boleh. Apa sajalah tentang fotografi. Tentang fotografi satwa liar atau burung liar ya. Ya ketika saya upload tentang foto ini gitu kan. Tentang foto ini kemudian ada komen. Ya sesama penggemar fotografi mungkin juga beliaunya sekarang teman kita juga lagi nonton, nggak apa-apa bertanya ya. Karena kemarin juga sudah saya buatkan videonya, saya upload siang tadi ya teman-teman. Dan mohon maaf ini background jualan ya, karena kadang saya live jualan juga di TokTok gitu ya. Tapi sekarang YouTube juga ada konten jualannya, cuman yang live sepertinya belum ya. Teman-teman boleh bertanya ini, kenapa ini judulnya kok seperti itu kan? Ada keresahan apa sih sebenarnya kan? Ya keresahannya bukan apa-apa, keresahannya tentang kelestarian satwa liar itu sendiri. Jadi awalnya saya itu bikin apa ya namanya, bikin live streaming juga itu tentang keterlibatan seorang fotografer itu terhadap objeknya. Nah, syaratnya memang untuk fotografer satwa liar itu, terutama burung liar, terutama fotografer burung itu harus terlibat secara emosional terhadap objeknya. Ini ya tidak harus ya. Jadi saya akan ngambil pendapat saya sendiri ya. Jadi kalau saya nanti ambigu tentang menjelaskannya juga nanti enggak selesai-selesai. Kalau saya menganggap haruslah terlibat ya. Secara emosional itu harus terlibat terhadap objeknya. Kemudian ada respon pertanyaan itu dari teman kita itu Mas Taufik itu. Saya agak bingung ketika motret burung liar itu. Terutama saya satwa liar pada umumnya. Ketika saya upload kemudian akan sama saja saya memberitahu bagi pemburu tentang spot lokasinya, tentang keistimewaan burung itu, dan akan banyak lagi nanti pemburu-pemburu lain itu misalnya mengcapture atau semakin tertariklah dengan burung itu ketika kita membuat video atau membuat foto. Apalagi kalau kita tidak hati-hati captionnya ini burung apa, kemudian lokasinya di mana, itu kan akan menjadi dia mengalami dilematis ya. Seperti memegang mata pisau pisau yang bermata dua gitu kan. Jadi satu sisi media sosial adalah seperti YouTube seperti ini kan. Saya ini mencoba untuk membantu konservasi terutama burung liar ya. Tapi kalau saya captionkan misalnya ini lokasi di misalnya di mana gitu kan. Akhirnya orang-orang itu yang iseng-iseng yang biasanya nangkep burung itu kan juga mengetahui gitu kan, mengetahui. Karena masih saja ketika kita itu di media sosial atau di sekitar kita itu ketika ada burung itu tanggapannya itu kalau ditembak enak itu kan menjadi sasaran tembak itu kalau ditembak gitu enak atau diketapel gitu kan. Nah masih ada secara otomatis meskipun tidak punya niatan ya tapi secara apa ya semacam kok otomatis ya orang-orang itu ketika ada burung bagus ada burung apa itu pikirannya itu diburu ditembak diketepel
Ada yang dipikat, ada yang dipulut, kemudian dikandangin, kemudian dijual gitu loh. Selalu dalam pemikirannya seperti itu. Makanya saya sebutkan tadi bahwa sesuai dengan judulnya tadi, saya juga harus buka di sini ya, sesuai judulnya tadi, bahaya motret satwa atau burung liar. Itu di situ, di media sosial. Karena sebenarnya media sosial ini juga seperti pisau bermata dua kan gitu ya. Tapi mau bagaimana lagi, memang di media sosial itu ya yang paling bagi non fotografer, supaya bagi non, karena saya sendiri kan bukan orang biologis, tidak ada hubungannya dengan satwa liar secara akademis, tidak ada. Apalagi kerja di pemerintah tidak ada, hanya seorang fotografer atau penghobi foto gitu yang prihatin terhadap hal itu. Nah mungkin di teman-teman itu ada lah yang mungkin ya secara pengelolaan sebagainya tentang apa ya, tentang foto, tentang video itu, bagi penggemar-penggemar seperti kita yang notabene yang sudah profesional bekerja di berbagai macam media, di berbagai macam kontrak foto gitu kan, mungkin ya secara peralatan dan pengetahuan tentang live streaming seperti ini itu lebih apa ya, lebih banyak gitu kan. Dan teman-teman yang belajar yang mahasiswa biologi, kedokteran hewan dan sebagainya itu ya mungkin tingkatnya kan mahasiswa ya, tingkat anak-anak gitu kan, secara kebutuhan untuk perangkat-perangkat fotografi dan penunjangnya itu tidak seperti kita-kita. Ya enggak jadi masalah kan, seperti itu, saling simbiosis mutualisme. Artinya teman-teman yang asli memang yang mendalami ilmu tentang entah itu satwa liar, entah perhutanan, entah perkebunan, entah pertanian, itu simbiosis dengan orang-orang seperti kita. Menegur saya juga nggak masalah. Begitu salah, itu jangan sampai di caption sedemikian rupa untuk orang-orang itu semakin mengetahui lokasi foto-foto atau satwa-satwa itu. Maksud saya begini, keterlibatan kita terhadap objek itu, burung itu lebih dari keterlibatan kita terhadap objek-objek foto yang lain. Misalnya tentang sosial, gitu kan. Human interest, motret manusia, motret sosial, motret apa, motret politik, motret model pun sekalipun ya pasti ada keterlibatan secara emosional. Apalagi motret makanan itu pasti, karena dalam emosional kita, makanan itu utamanya, itu kita harus mengetahui renyah dan sebagainya. Kemudian ini halus rasanya, ini manis rasanya, kita olah sebagai fotografi supaya orang membaca foto kita itu sudah tersampaikan dengan sekian banyak banyaknya informasi yang kita berikan dalam foto itu. Meskipun still foto, artinya bukan gambar bergerak, hanya satu foto, ini kita bisa mengartikan seperti itu. Nah, fotografi satwa liar itu keterlibatan secara emosional itu seperti dalam pertanyaan teman-teman tadi itu. Capture dulu ya. Mungkin mudah-mudahan masnya juga tidak marah karena pertanyaannya saya olah sedemikian rupa untuk menjadi sebuah konten beberapa kali. Karena saya anggap tepat, karena saya juga pernah dulu di posisi seperti itu, teman-teman. Oke. Masukannya kok lu saya. Oke, sebentar teman-teman ya. Jadi saya bacakan saja lah ya. Bacakan saja.
Saya kadang dilematis, saya bukan fotografer dalam arti pro sebagai fotografer satwa liar. Kamera hanya sebagai alat pendukung dokumentasi, terutama untuk mengamati dan mengidentifikasi jenis burung yang ada. Tujuan utamanya untuk monitoring keberadaan burung liar di area sekitar domisili sebenarnya, dan melindungi semampunya dari perburuan, penangkapan, namun dokumentasi yang ada baik foto maupun video terutama bila diposting di medsos, entah FB, IG, dan bahkan YouTube akan jadi konsumsi siapapun, gitu kan. Bahkan bisa juga dilihat oleh pemburu, penangkap burung, sehingga kadang kepikiran jangan-jangan malah kita secara tak sengaja jadi matanya pemburu yang memanfaatkan konten kita untuk tujuan yang malah amat sangat merugikan burung liar. Apalagi bila lokasi spesifiknya juga ditampilkan, bahkan jalan ke lokasi juga ditunjukkan. Itulah kadang dilemanya, bagaimana menurut jenengan Om gitu. Itu dari cara dia menulis ya, cukup bagus ya. Saya aja kalau nulis itu nggak sedemikian. Saya jawabnya aja juga tidak sedetail itu, sebagus itu. Ini memang mahasiswa yang secara kayak pendidikannya juga bagus ya. Cara menulisnya saya juga nggak sebagus itu cara menulisnya. Ya memang sih, kan kita menganggap bahwa tidak semua pemburu, dan kita menganggap perbuatan kita memang untuk nolong ini burung ya, untuk nolong keberadaan dan kelestarian satwa-satwa itu. Seperti dua mata pisau, seperti pisau bermata dua. Jadi saya kira siapa yang megang saja. Dan memang harus ketika teman-teman mungkin upload foto tentang burung dan sebagainya, mungkin kalau di Surabaya cukup Surabaya, tapi orang pasti akan menangkap, oh Wonorejo itu kan ya, pasti di Wonorejo. Tapi sedetail itu pun burung ya juga, artinya dia bisa tidak berada di situ gitu kan. Kita bisa menginformasikan salah tentang itu. Pengalaman hal ini sebenarnya membuat saya itu dalam waktu 8 tahun terakhir motret itu kemudian berhenti itu ya gara-gara ini dulu. Gara-gara seperti ini. Karena ada kejadian ya tentang salah satu satwa liar itu menjadi rebutan penelitian gitu kan. Menjadi rebutan penelitian, kemudian rebutan macam-macam lah di situ ya. Mulai dari LSM, mulai dari siapapun di situ. Saya dikencet di mana-mana karena gara-gara saya menemukan salah satu satwa liar yang dianggap yang susah untuk dicari. Ya, ada nilai ekonomisnya untuk penelitian, juga ada nilai ekonomisnya tentang kegiatan sosial. Ya sebenarnya saya bingung waktu itu, sama mungkin seperti Masnya. Apalagi saya itu notabene bukan mahasiswa biologi dan sebagainya. Jadi agak sedikit gimana gitu. Akhirnya saya juga putus asa. Saya banyak kalau kritikan-kritikan tentang mulai dari teman-teman sendiri. Ya teman fotografer, ya teman peneliti, juga teman dari LSM, kemudian ada ya banyak lah. Bukan saya kegeeran, memang buktinya ada. Dan berapa kali kan saya tampil di TV juga ada, kemudian di media sosial mainstream juga ada, di koran juga ada gitu kan. Bahkan saya pernah pertanyaan saya itu dijebak. Saya sampai ingat betul sampai saat ini saya. Kritikan tentang saya itu tentang membuat dokumentasi burung liar di sekitar rumah saya itu jadi media YouTube relief ini. Banyak kritikan ya. Kalau tulisan yang Mas tadi itu bukan kritikan ke saya, tapi dia sendiri mengalami dilemanya itu dibalikkan ke dia. Ya saya langsung kena. Dan artian kenanya itu bukan marah, enggak. Kenanya saya sendiri juga mengalami hal itu. Itu sudah beberapa tahun yang lalu. Makanya kemudian saya berhenti untuk sama sekali tidak upload foto itu hampir berapa tahun ya. Mulai saya COVID awal itu saya masih motret. Kan? Masih motret burung.
memotret burung dan sebagainya. Cuman kritik-kritikan itu cukup tajam ya buat saya. Berarti saya orang penting saja. Ya karena banyak, entah karena saya cukup aktif sekali sih sebenarnya. Kemudian ada yang mengatakan, ya itu jualan foto di Shutterstock. Ya memang saya jual di Shutterstock. Ya memang saya cari AdSense juga di YouTube. Iya juga saya cari dolar juga di Shutterstock gitu kan. Tapi yang saya lakukan ya insya Allah tidak sekedar itu, lebih dari itu. Kan saya banyak sekali dokumentasi di Wonorejo itu, di lokasi itu, di belakang rumah saya bilangnya itu kan spot belakang rumah saya. Kan rumah saya menghadap barat, Wonorejo timurnya saya gitu, akhirnya saya anggap itu belakang saya. Dan baru-baru ini saya mulai lagi, sebenarnya banyak sih teman-teman yang sekarang sudah mulai ya tidak. Saya dulu cukup gencar menyerang fotografer burung liar yang konsep ya. Ada yang dilem, ada yang diapakan seperti itu. Nah untuk jalan keluarnya seperti ini ya memang harus ada cara penguploadannya dan sebagainya. Tapi saya yakin bahwa orang itu akan pada titik balik kan, apalagi sekarang ya, di era-era sekarang ini, semua media sosial, semua kritikan, bahkan saya lihat komen-komen di YouTube pun, itu saya lihat dari akun-akunnya itu bukan penggemar foto, penggemar burung, bukan, orang-orang biasa, artinya dia penikmat YouTube, kemudian ada yang bikin nembak burung atau nangkap burung dan sebagainya, itu mereka kritik serang habis-habisan, dikomeni habis-habisan. Nah di situ saya yakin bahwa siapapun pemburu burung pun, kalau kita edukasi dengan video-video yang atau foto-foto yang kita upload di media sosial dengan caption-caption yang bagus, saya kira mereka kan juga paham, apalagi tentang burung yang pemakan ulat gitu kan. Mereka sudah banyak yang paham tentang itu, burung pemakan unggat-unggat tentang bahkan satu di pertanian di Jawa Tengah itu kan burung hantu dijadikan pemburu tikus dan sebagainya. Di Mojokerto juga ada, karena kesadaran sudah cukup tinggi. Dan ketika saya ke Mojokerto ke dusun dusun di Trawas gitu, di dusun Penanggungan itu sudah sangat cover tentang daerahnya untuk para pemburu. Bisa diusir mereka seperti maling. Karena bagi mereka itu dulu kayak kepodang itu gampang dia lihat gitu kan. Kemudian apalagi itu burung Javan Kingfisher itu kalau diburu bisa marah sekali karena dia memakan anak katak, kadang memakan anak tikus dan sebagainya. Itu sebagai sarana pertama dia menolak hama kan. Dan petani-petani sekarang itu sudah paham semua. Bahkan petani tambak pun juga paham. Dulu udangnya sangat dilindungi, takut karena dimakan sama raja udang biru kecil itu. Tapi sekarang mereka paham, karena biasanya udang yang memang sudah agak mau mati gitu, dia lebih ke atas gitu kan. Nah itu jadi santapan raja udang biru. Ketika yang berpenyakitan dia ke atas agak timbul gitu kan, mungkin terus dimakan raja udang biru itu. Dan akhirnya nggak merambat menularin udang-udang yang lainnya atau ikan-ikan yang lain. Nah, edukasi di satwa liar edukasi satwa liar baik burung apapun lah ya. Ya kalau sudah bersentuhan dengan media sosial ya memang harus alay gitu kan. Kalau sampai mengetengahkan di YouTube seperti ini misalnya, saya kok nggak pakai bahasa-bahasa ilmiah gitu. Ya saya kepingin seperti itu pakai bahasa-bahasa ilmiah. Yang pertama saya bukan
Yang pertama saya ini bukan akademisi satwa liar atau biologi dan sebagainya. Bahasa saya bahasa alay. Kalaupun tahu ya bahasa Latin ya copy dari website gitu kan. Bahkan keterangannya pun keterangan dari website. Cuman di sini yang perlu digarisbawahi bahwa pesan saya itu sampai. Masa motret burung liar tuh pakai bikin kopi di bikin bawa tenda, bikin kopi, pura-pura bawa kopi, pura-pura bawa kompor dan sebagainya. Ada aja yang ngeritik seperti itu. Bukan itu maksudnya. Tetap tersampaikan. Media sosial itu apapun itu nanti awalnya itu kan hiburan. Gitu kan. Jadi hiburan itu tetap harus masuk. Bentuknya macam-macam. Ada yang joget, ada yang tontonan, ada yang sinematik, ada yang bentuk-bentuk apa. Itu kan sebuah tontonan kan gitu. Nah, situ diselipi bahasa-bahasa visual yang yang kekinian, bahasa-bahasa visual yang modern, bahasa-bahasa visual yang ngepop hari itu. Misalnya sinematik ya kasih drama-drama seperti itulah. Ketika orang diam di situ, kemudian kita suguhi, burung ini apa sih manfaatnya untuk kita? Ya hanya bersuara gitu kan. Berwarna-warni, bulunya indah gitu kan. Coba kita ulik gitu kan. Kita ulik dengan jenis-jenis yang lain. Nah, seperti ini. Seperti ini. Orang tidak tahu ya cukup indah, lucu, lincah, tapi dia makan apa? Nah, kalau misalnya saya juga nggak tahu dia makan apa. Misalnya dia makan ulat gitu kan. Fungsinya apa gitu kan. Karena nggak lihat kejadian ulat begitu banyak karena nggak ada pemangsanya. Ya karena burungnya mati ya. Burungnya nggak ada, burungnya diburu, burungnya dikandangin. Orang pengen punya burung, burungnya dikandangin, tapi beli ulat gitu. Padahal ulat berkembang biak di alam. Nggak perlu kamu beli gitu kan. Ya gitu loh. Itu yang kita perlu ngasih penjelasan ke masyarakat dengan bahasa-bahasa yang simple ya. Seperti itu teman-teman. Jika ada pertanyaan, monggo teman-teman ya. Gak seru ini kalau nggak ada yang tanya. Ini beneran ini. Ini 4 orang ini siapa saja sih? Bisa di absen nggak ya? Kalau ada pertanyaan sih monggo, dipersilakan. Terus sudah berapa jam ya? Belum 1 jam. Terutama yang burung ini yang sangat kritis ya. Nah, rangkong ini. Sorry. Nah, burung ini. Saya kasih caption ini. Dan ada teman juga yang ngasih ngasih tahu. Oh, dikasih caption lokasinya. Oh, memang lokasinya ada di taman situ. Lokasinya memang ada di taman itu. Dan ini burung yang paling ribet ketika berkembang biak, gitu kan. Karena anak dan indukan yang cewek itu dikurung sama yang cowok di dalam pohon, gitu kan. Jika hujan deras, banjir di dalamnya, mati semuanya. Mulai dari indukan betinanya sampai anakannya juga akan mati. Ini paling ribet. Gitu kan. Ini tidak ada pabriknya. Coba buat teman-teman, mau ngejar apanya ini? Mau dikurung, dilihat. Bukankah lebih indah dia ketika terbang seperti ini daripada dalam kurungan? Secantik apapun loh kurungannya. Terbuat emas dari emas apapun loh. Dia masih lebih indah di alam semesta seperti ini. Kita nggak perlu melihat setiap hari kan? Cukup sesekali ketika kita lewat di situ ada burung ini lagi terbang gitu kan. Wow, subhanallah, indah sekali kan itu. Lewat, dah selesai. Disitulah keindahan itu, nggak perlu dilihat lama-lama di dalam kandang gitu kan. Repotin. Itu bahasa-bahasa yang sering saya pakai, kritik-kritikan seperti itu. Tapi kadang teman-teman itu yang kritik saya itu nggak apa-apa sih dikritik, saya malu. Lebih buat saya maju. Drama-drama saya di pertama.
pertama video itu loh, kadang kan drama-drama sekali gitu kan. Ya basicnya saya kan fotografer, saya videografer, saya juga ngekonsep sebuah film-film saya sendiri, dokumenter dan sebagainya. Jadi masa saya hilangi, karena saya juga bukan istilahnya itu bukan ilmuwan tentang burung liar. Ini hobi fotografi, kemudian saya secara pribadi itu terlibat emosional terhadap objek-objek saya. Kalau terlalu dalam, kemarin itu sampai saya 2-3 tahun terakhir saya sama sekali tidak motret. Ya seperti yang Mas Taufik tadi komen itu, karena ketakutan seperti memegang pisau bermata dua, dibaca sama pemburu dan sebagainya. Tapi saya akhirnya mengambil keputusan, kalau begitu terus saya yang kalah. Saya nggak berani menunjukkan bahwa burung ini perlu begini, bahwa ini begini. Ya masa sih orang sejahat itu yang berburu, yang nembak, yang ngetapel, yang ngambil sarangnya, ngambil anakannya itu sejahat itu? Apakah akan selamanya seperti itu? Saya anggap tidak, saya yakin tidak, karena anak-anaknya yang generasi-generasi Z itu wis ogah ngurusin burung dalam sangkar, itu wis ogah. Biarkan burung hidup sendiri gitu kan. Ngapain repot kamu ngasih makan si burung? Burung itu sudah pandai di luar itu cari makan sendiri. Kenapa kamu itu repot, kamu kandangin terus kamu kasih makan? Sebagus apapun lah, kecuali dengan tujuan tertentu untuk mengembang biakan. Setidaknya yang teman-teman mungkin ada di sini yang pengembang biakan untuk dijual itu enggak masalah menurut saya. Secara pribadi saya enggak masalah. Tapi kontribusi untuk ke alam itu juga disiapkan dong. Misalnya Anda punya kepodang gitu kan, ternak kepodang yang hampir punah di Pulau Jawa, atau kacamata lah yang hampir punah. Sampai menetaskan 100 pasang gitu kan. Cuma 20 pasangnya itu dilepas liarkan gitu loh, dengan kaidah-kaidah yang baik ya. Ya teman-teman harus konsultasi ke tentang bagian burung bagian satwa itu, dimana untuk melepas liarkan kacamata ini, burung kacamata emprit kaji aja loh sudah nggak ada gitu kan. Saya keterlaluan kan, burung manyar itu loh nggak ada. Kemarin teman saya yang komennya Mas Taufik itu, saya akan ngasih foto ini ya, ini foto berikutnya teman-teman. Ada di, bentar saya tutup dulu, ada di hard disk lain. Loh masa loh burung kipasan Jawa hitam gini aja loh di tempat dia itu sudah nggak ada. Gimana teman-teman? Burung manyar di tempat saya nggak ada. Di lingkaran Sidoarjo ini sudah susah sekali dicari. Dan ini informasinya di Mas Taufik itu, burung ini sudah nggak ada. Dia nggak bisa menemukan lagi. Tapi di daerah saya banyak. Ya inilah, kalau bisa kita tuh saling memberikan informasi. Kalau di media sosial tidak ada seperti ini, masa saya kenal dengan fotografer atau orang-orang yang bergerak atau yang belajar di satwa liar, di biologi, jurusan apapun lah yang ada hubungannya dengan burung dan satwa liar. Masa pernah kita ketemu kalau tidak pernah upload di Facebook, Instagram, YouTube dan sebagainya, ya kan? Nah ini nilai positifnya kan di situ, plusnya. Negatifnya ada dibaca dengan orang yang buru. Kalau soal geger dengan pemburu itu sudah berkali-kali saya geger komen, dan ya soal fotografer yang nggak mau lelah cari itu kayak pemain sirkus burung ini ditempelin di lem dan sebagainya.
Itu nggak 1 kali 2 kali, beberapa tahun yang lalu itu sama teman-teman yang lain. Sampai saya itu kayak kayak orang jahat loh. Teman-teman boleh bertanya, silakan bertanya lewat kesempatan sebelum saya akhiri ya. Jadi kita lanjut, kalau responnya banyak ya saya lanjut teman-teman. Kalau tidak ada responnya ya responnya kurang bagus ya tidak. Saya lanjut. Silakan teman-teman ditanyakan, kalau ada yang perlu ditanyakan tentang fotografi boleh. Tidak buffer sama sekali ya kalau di TikTok itu buffer. Delay kalau di YouTube ini tidak begitu delay, jadi cepat sekali. Nanti habis ini selesai akan saya live di TikTok ya, jualan mungkin atau sekedar sapa-sapa teman-teman ya. Tapi kalau di TikTok itu saya tidak live tentang seperti ini teman-teman ya. Memang ada uploadan fotografi satwa liar ada, tapi ya tidak. Di YouTube ini akan saya lebih sering, apalagi kalau nanti teman-teman banyak yang respon, akan saya sering lanjutkan untuk bahas tentang fotografi satwa liar. Ini masih tentang jawab Mas tadi ya. Tapi selanjutnya akan mungkin lebih ke teknis-teknis atau pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ingin tanyakan. Jadi pada prinsipnya kesimpulan saya sebelum saya akhiri, dilanjutkan saja terus untuk upload di media sosial, baik YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, dan lain-lainnya. Mungkin bakal akan ada lagi ya terus-menerus seperti itu. Dan apapun nanti memang media sosial adalah salah satunya yang memang yang gampang sekali kita kelola secara pribadi untuk bisa ala-ala konservasi lah. Kalau bukan konservasi beneran ya ala-ala konservasi, membantu teman-teman yang berusaha atau berupaya untuk melestarikan satwa liar. Dan sebagai fotografer yang mencoba-coba untuk belajar tentang satwa liar, burung liar, saya ingatkan, sebelum beli peralatan dan sebagainya harus dipertimbangkan lebih dulu. Kalau boleh pinjam aja dulu lensanya, kemudian jangan pernah pergi sendiri untuk motret burung, berbahaya. Berbahaya bukan untuk keselamatan dan sebagainya, itu juga iya kalau daerahnya berbahaya, tapi lebih berbahaya nanti teman-teman tidak bisa mendapatkan apa-apa cara motret tanpa ada teman yang lebih dulu atau lebih lama motret burung liar itu. Jadi teman-teman biar tahu seluk-beluknya motret satwa liar. Jika sudah dianggap nyaman dalam memotret dan sudah mulai bisa menyelami untuk motret burung, kemudian teman-teman juga sudah bisa mendapatkan faedahnya dan ingin membantu kelestarian satwa liar, baru teman-teman boleh beli lensa. Tapi kalau teman-teman lensa yang panjang, entah yang berapapun ya, tapi kalau teman-teman memang punya duitnya ya tidak masalah, karena kan lensa juga bisa dijual kembali ketika memang tidak dipakai atau tidak lagi hobi motret burung lagi gitu ya teman-teman. Saya kira dulu karena tidak ada pertanyaan dari teman-teman, saya akhiri dulu ya teman-teman ya. Mohon maaf, nanti kapan-kapan kita lanjut. Komen saja meskipun sudah off, teman-teman ingin saya bahas tentang fotonya seperti apa namanya live ini seperti apa lagi. Terima kasih, salam lestari teman-teman.